Prinsip kerja transformator. Sebenarnya transformator adalah sebuah mesin tetapi tidak memiliki bagian yang bergerak. Oleh karena itu, transformator disebut sebagai mesin statis. Transformator memiliki tiga bagian utama, yaitu dua buah belitan dan sebuah inti logam di tempat melitnya belitan. Belitan tersebut berbentuk kumparan yang terbuat dari bahan penghantar arus yang baik. Belitan dari sebuah transformator memegang peranan utama pada mesin, yaitu belitan kumparan berperilaku sebagai induktor. Ketika arus bolak-balik dibiarkan mengalir melalui salah satu belitan, maka akan timbul flux bolak-balik yang dihasilkan di sekitar belitan. Besarnya flux ini sebanding dengan besarnya arus yang mengalir melalui belitan. Arah flux sesuai dengan arah arus pada belitan dapat diketahui menerapkan kaidah genggam tangan kanan. Aturan genggam tangan ini menyatakan bahwa ketika kita menggenggam tangan kanan dengan meletakkan ibu jari sepanjang sumbu kumparan atau belitan dan 4 angka lainnya sepanjang arah arus dalam kumparan, maka ibu jari menunjukkan arah flux yang dihasilkan dengan kumparan sepanjangnya. Sumbu flux ini jadi maksimum ketika arus mencapai maksimum selama 1,5 siklus gelombang arus bolak-balik. Flux menjadi nol ketika arus dalam kumparan melintasi sumbu nol lagi. Untuk setengah siklus berikutnya, flux menjadi maksimum tapi dengan arah yang berlawanan ketika arus mencapai maksima sebaliknya. Dengan cara ini, arus bolak-balik menghasilkan flux yang terus-menerus bervariasi yang mengelilingi belitan itu sendiri. Dan flux bervariasi sehingga mereka akan menjadi GGL induksi sendiri melintasi belitan. Fenomena ini disebabkan oleh hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. GGL induksi atau tegangan sama besarnya dan berlawanan dengan polaritas tegangan supply, yang disuplai tegangan bolak-balik, menyebabkan arus bolak-balik pada belitan yang menghasilkan flux yang terus bervariasi di dalam dan di luar belitan. Flux yang terus bervariasi menghasilkan GGL induksi melintasi belitan, sehingga kita dapat mengatakan bahwa tegangan supply disebabkan oleh tegangan induksi belitan adalah efek dari penyebab ini. Maka, menurut hukum lensa tegangan induksi, ini akan berlawanan dengan polaritas tegangan supply. Karena menurut hukum Lenz, selalu berlawanan menyebabkan tegangan induksi sendiri di belitan tidak bergantung pada jumlah belitan dalam belitan, tapi tergantung pada tegangan supply. Tetapi tegangan yang diinduksi per belitan tergantung pada jumlah belitan dalam belitan. Ini tidak lain adalah GGL induksi dibagi dengan jumlah belitan dalam belitan. Di sini telah saya katakan bahwa ada belitan lain dalam transformator yang paling dasar. Sekarang saya akan membahas belitan kedua dalam transformator. Sekarang saya akan membahas belitan kedua dalam transformator. Jika seandainya satu belitan terpisah didekatkan ke belitan pertama, maka belitan kedua ini akan tertekuk dengan sebagian flux yang bervariasi dalam belitan pertama. Karena hubungan flux yang bervariasi ini juga akan GGL induksi yang melintasinya. GGL induksi ini sangat kecil karena hubungan fluxnya kecil sehingga laju perubahan hubungan flux juga kecil. Dan menurut hukum Faraday, GGL induksi yang diinduksi melintasi kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan hubungan flux. Jika sekarang kita menghubungkan rangkaian tertutup di belitan kedua, kita akan mendapatkan arus yang sangat kecil rangkaian. Jika sekarang kita menghubungkan rangkaian tertutup di belitan kedua, kita akan mendapatkan arus yang sangat kecil melalui rangkaian, asalkan belitan kedua ditempatkan lebih dekat ke belitan pertama. Sehingga kita telah melihat bahwa beberapa bagian dari daya input ditransformasikan untuk output belitan kedua. Ini dikarenakan beberapa bagian flux yang dihasilkan dari belitan pertama dihubungkan dengan belitan kedua. Sekarang, jika kita ingin mengubah daya listrik maksimum dari belitan pertama
ke belitan This is kedua. done by Kita harus placing menghubungkan a flux low maksimum belitan reluctant pertama ke magnetic belitan core kedua. in Hal ini between dilakukan these dengan windings. menempatkan inti magnetik Steel tenggang is a rendah well-known di low antara belitan reluctant ini. magnetic material, Material baja so adalah we bahan generally magnetik use enggan steel rendah yang for making low terkenal dengan bahan reluctant magnet magnetic yang core in the rendah transformer. dikenal baik As sehingga soon as we kita place the biasanya steel core menggunakan in between baja these untuk membuat windings, inti magnet nearly di the entire transformator. flux which was Beberapa saat surrounding the setelah kita first winding menempatkan inti will be baja di concentrated antara belitan inside the ini, core hampir and seluruh flux mixed yang with the mengelilingi second belitan winding. pertama akan As terkonsentrasi di nearly dalam the same inti flux dan links terhubung with dengan belitan second kedua. winding, now Karena the flux yang rate hampir of sama change of terhubung dengan flux belitan with kedua, respect to time sekarang laju is perubahan flux equal in both sehubung dengan windings. waktu sama di kedua Since, belitan. as per Faraday's laws of Sejak electromagnetic hukum Faraday induction, induksi elektromagnetik induced GGL yang EMF diinduksi across a konduktor conductor membanting is lurus dengan directly laju perubahan proportional flux to the rate hubungan, of change of flux tegangan yang linkage. diinduksi The perbelokan di kedua voltage belitan akan induced sama. per turn in both windings will Saya be the telah same. menjelaskan bahwa We have tegangan yang already diinduksi pada explained belitan that pertama sama dengan voltage tegangan induced suplai. across the first Sebenarnya, winding is the tidak ada same penurunan as the tegangan supply antara voltage. terminal suplai dan belitan pertama. Actually, here we Ini merupakan consider kasus that yang there is ideal. no voltage Untuk drop between tujuan supply teoritis terminal ini and the first akan winding. mempertimbangkan This kondisi is an tersebut. ideal case. Karena For belitan pertama theoretical ini terhubung purposes, dengan suplai, we will ini consider disebut that dengan condition. belatan primer. As this Jika first belatan winding primer is ini connected memiliki to N1, supply, jumlah it is lilitan dan referred tegangan to as suplai primary atau tegangan winding. yang diinduksi Now, melintasi if this belitan primary primer winding adalah has V1. N1 number of turns Bahwa and tegangan supply voltage or berlitan induced adalah voltage belitan across primer, primary winding is V1, then voltage per turn in the primary winding is bahwa tegangan per V1 belitan by pada belitan N1. primer adalah V1 per So far, we N1. have understood that Sejauh ini, exactly this kita telah V1 memahami bahwa by tegangan N1 V1 voltage per will N1 appear ini across akan each muncul pada turn of setiap second belokan belitan winding. kedua. Jadi, So if jika this belitan second kedua winding ini has memiliki jumlah N2 belitan number of N2, turns, maka then tegangan total total melintasi voltage ke across the belitan second kedua winding adalah is N2 menjadi N2 V1 per into N1. V1 Dan by katakanlah ini adalah N1, V2. and let us say this is Jika V2. sekarang ada rangkaian If tertutup now yang any terhubung closed di circuit belitan is kedua, connected maka akan across the memberikan second tegangan winding, V ke it seluruh will rangkaian dan provide karena voltage tegangan akan V2 ada arus yang across the mengalir melalui circuit. rangkaian. And due to Secara the umum, voltage, there will be transformator belitan current kedua flowing dihubungkan dengan through the rangkaian circuit. beban belitan ini, disebut dengan Normally, belitan in a sekunder. transformer, Jika the second winding jumlah is lilitan connected with belitan load sekunder circuit. tidak sama dengan belitan This primer, winding is yaitu referred jika to as N2 tidak sama secondary dengan winding. N1, maka tegangan If the sekunder number of transformator berbeda turns of dengan secondary tegangan primer. winding is not equal to that of primary winding, that is, if N2 is not equal to N1, then secondary voltage of the transformer is different from primary voltage. Now, if N2 is greater than N1, the secondary voltage will be more than primary voltage. On the other hand, if N2 is less than N1, the secondary voltage is less than the primary voltage. Sekarang jika N2 lebih besar dari Former is N1, called a tegangan sekunder step-up akan lebih dari transformer, tegangan primer, and atau the disebut latter is transformator step called up. a Di sisi lain, jika step-down N2 lebih kecil transformer. dari N1, This tegangan is the sekunder most lebih kecil dari basic tegangan theory primer, of a disebut transformer. transformator step down. Hope you understand. Sekian, terima kasih. Thank you.